Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanda mata batin sudah terbuka. Seperti yang saudaraku semuanya ketahui, di zaman yang serba modern ini masih begitu banyak kalangan para salafus soleh ataupun orang-orang minas solihin yang biasanya berkomunikasi dengan para sahabatnya yang jaraknya begitu sangat jauh, bahkan di luar negeri menggunakan mata batin. Lalu apa yang dimenamakan mata batin itu tersendiri? Sebelum saya membacakan hal tersebut, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping, karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Mengenai masalah penjelasan berkenaan dengan masalah mata batin. Mata batin dalam beberapa kitab dijelaskan bahwasanya sesuatu hal yang tersembunyi yang ada di dalam hati mampu terbuka dan terpancarkan secara maksimal. Ketika hal tersebut sudah terbuka dan terpancarkan secara maksimal, maka batiniah tersebut mampu melihat sesuatu hal yang masih tersembunyi, yang sifatnya masih ghaib. Dan kepercayaan akan hal ini memang diyakini oleh beberapa pakar spiritual. Dalam kisahnya, beberapa ulama mengalami kejadian akan hal ini. Makanya begitu banyak murid yang sengaja menulis akan kisah tersebut dan juga menulis mengenai karakteristik dari gurunya. Mengapa beliau ini mampu mencapai hal tersebut. Dan salah satu yang dijelaskan bahwasanya yang pertama, tanda mata batin sudah terbuka yaitu selalu mendapatkan ketenangan hati dalam keadaan apapun. Hatinya ini selalu merasa tenang, selalu merasa bahagia. Bahagianya ini karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam setiap detiknya yang ada kebahagiaan, yang ada hanyalah anugerah ataupun kebahagiaan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan sendiri, dalam hatinya yang terdetak nama Allah, 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 semacam itu. Ataupun ketika berada di keramaian, hatinya masih bisa merasakan akan ketenangan hati. Hatinya masih tetap bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika seseorang hatinya selalu berada di tahapan ketenangan batin, maka tanda yang kedua bisa diperolehnya dengan sering mendapatkan isyarah. Isyarah itu merupakan petunjuk ataupun warid ataupun wangsit dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarah tersebut bisa berupa potongan kejadian ataupun kejadian secara jelas. Dan bahkan hal tersebut bisa jadi bagian dari petunjuk ataupun perlambang. Kemudian ketika bermeditasi sering ditemui sosok wali. Salah satu sosok wali yang diyakini yang sering menemuinya yaitu Syekh Maloyo, Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena kita tidak memungkiri bahwasanya keilmuan yang berada di Nusantara ini tidak lepas dari pengaruh para wali songo. Jadi hal ini yang pastinya jika keilmuan tersebut memang bersandar ataupun bersanad dari Syekh Maloyo, Kanjeng Sunan Kalijogo, maka akan bisa bertemu dengan beliau. Kemudian yang terakhir yaitu berkenaan ketika memejamkan mata tanpa melihat
dalam hal ini mohon maaf, ketika memejamkan mata mampu melihat bayangan putih yang sangat jelas. Ketika dalam keadaan terpejam, hatinya selalu mengingat Allah, 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 Allah. Maka yang pertama dilihatnya yaitu seberkas cahaya putih yang menyinari seluruh badannya. Hal tersebut merupakan bagian dari pertanda bahwasanya mata batiniahnya mulai terbuka dengan maksimal. Kemudian tanda-tanda tersebut nantinya bisa dipraktekkan. Ketika mempraktekannya, tinggal meminta sama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan sirullah, 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 sirullah. Maka semua hal yang berkenaan dengan tabir gaib akan dibuka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang cukup jelas. Di kesempatan selanjutnya saya akan membahas mengenai benarkah ada pelet setan kober. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya.